Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Bagus Wisma Prayasa dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi, interferensi, dan musik. Pertama, itu ada kekerasan. Dalam bahasa kita sehari-hari tidak mungkin menggunakan istilah penyaringan yang berarti intensitas bagaimanapun mengacu pada titik visi gelombang suara yang dapat diukur. Bahkan penyaringan mengacu pada sensasi fisiologis yang disebabkan oleh gelombang suara. Anda mungkin menganggap suara yang sama lebih keras daripada saya, namun intensitasnya dapat diukur dan tidak bergantung pada interpretasi individu. Namun secara umum, semakin kuat suaranya maka akan semakin keras. Jika suatu suara terdengar 2 kali lebih keras dari suara lainnya, intensitasnya tidak boleh 2 kali lebih besar, melainkan 8 hingga 10 kali lebih keras. Karena efek logaritmik dari penyaringan ini, telinga kita peka terhadap rentang intensitas suara yang sangat luas. Kami mendeteksi energi suara yang lemah seperti 10-12 watt meter per sekon, dan kami dapat mendengar suara tanpa rasa sakit dengan intensitas hingga sekitar 1 watt meter per sekon. Walaupun paparan yang terlalu lama dengan intensitas di atas 10 watt meter per sekon min 90 dB dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Teks kedua dari diversi suara. Diversi didefinisikan sebagai penyebaran gelombang pada suatu sudut. Jelaskan sekali bahwa gelombang suara menyebar ke seluruh sudut. Karena Anda dapat mendengar suara orang di ruangan sebelah meskipun dia tidak terlihat. Perhatikan bahwa pembengkokan yang terjadi pada difraksi berbeda dengan pembengkokan yang terjadi pada pembiasaan. Ketika gelombang dibiaskan, gelombang tersebut tidak lagi berlanjut ke arah yang sama, namun dalam kasus difraksi hanya sebagai gelombang yang bergerak ke arah yang baru. Pertimbangkan suara yang melewati pintu dari suatu ruangan ke ruangan lain, seperti terlihat pada gambar. Suara berlanjut langsung ke ruang kedua serta membungkuk di sekitar dekat pintu. Next, ketika ada gangguan, bayangkan seorang mendengarkan suara dengan frekuensi konstan yang berasal dari 2 speaker seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Masing-masing speaker ditempatkan pada jarak yang sama dari pendengaran dan masing-masing dihubungkan ke amplifier. Sehingga ketika salah satu speaker menghasilkan kondensasi, speaker lainnya juga ikut menghasilkan kondensasi. Jika kondensasi ini terpenuhi, orang tersebut akan terkena kondensasi dari kedua speaker secara bersamaan. Kemudian oleh penghalusan dari kedua speaker, gelombang tersebut dikatakan menyerangnya secara bertahap. Dua speaker tersebut menyebabkan peningkatan tekanan pada gendang telinga pendengaran secara bersamaan dan penurunan tekanan yang padat saat yang bersamaan. Next, yang keempat ada pelayangan bunyi. Maka dalam ini diwakili 2 speaker bergabungan yang memancarkan gelombang suara dengan frekuensi yang sedikit berbeda. Speaker di atas mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang dan oleh karena itu frekuensinya lebih kecil. Gelombang-gelombang tersebut ditampilkan berjalan bergantungan satu sama lain. Namun dalam praktiknya, gelombang-gelombang tersebut akan tumpang tindih sehingga menyebabkan interferensi. Next, yang kelima adalah langkah. Pitch adalah kesan subjektif yang membedakan bunyi berdasarkan perbedaan nadanya. Ketika mendengar nada yang lebih tinggi ketika kita menekan push di ujung kanan keyboard piano dibandingkan ketika kita menekan push di ujung kiri. Pitch terutama bergantung pada frekuensi. Suara dengan frekuensi lebih tinggi umumnya terdengar sebagai nada yang lebih tinggi, meskipun frekuensi adalah kuantitas fisik yang dapat diukur. Nada suara merupakan sensasi fisiologis dan tidak mudah diukur. Yang keenam adalah kualitas. Sejauh ini kita hanya mempertimbangkan suara yang dapat disajikan secara grafis sebagai gelombang halus dan teratur. Dalam praktiknya sebenarnya hanya sedikit suara yang begitu murni. Next, yang ketujuh ada gelombang berdiri dalam sebuah string. Ketika sudah saling digetarkan seperti pada gambar besar di bingkai saat, ada gelombang nampak bergerak ke bawah dan ke belakang tadi. Gelombang tersebut nampak berdiri di suatu tempat. Antara yang di tempat disebut gelombang berdiri. Next, yang ke-8 adalah gelombang berdiri dalam gas. Alasan kita menghabiskan begitu banyak waktu mempelajari gelombang berdiri dalam gas adalah karena gelombang tersebut jauh lebih mudah divisualisasikan dibanding gelombang suara berdiri memanjang. Gelombang seperti itu terjadi ketika suara dan frekuensi yang tepat merambat ke dalam tabung dan pendengar kembali ke ujung terbuka. Meskipun gelombang dalam hal ini bersifat longitudinal, kami mempresentasikan secara grafis dengan gambar yang terlihat seperti gelombang berdiri transparan pada tali. Next, sebenarnya ada efek Doppler pada suara. Frekuensi gelombang yang melewati pengamat lebih kecil dibandingkan ketika sumber diam. Ketika sumber bergerak mendekati pengamat, frekuensinya semakin besar.
Fenomena ini juga terjadi pada kasus suara. Next, yang 10 ada boom sonic. Ketika sumber gelombang di air bergerak dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan gelombang air, disebut gelombang busur. Sekarang kita dapat melihat bahwa gelombang haluan yang sudah masuk sebenarnya merupakan hasil intervensi konduksi gelombang ketika puncak-puncaknya berbentuk suatu sama lain. Next. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.